Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Rahmawati dari kelas C3 Prodi Akuntansi S1. Di video kali ini saya akan mengulas salah satu mata kuliah pengantar manajemen, yaitu materi kepemimpinan dalam berorganisasi. Kepemimpinan dalam berorganisasi ada yang disebut dengan pimpinan. Apa yang dimaksud dengan pimpinan? Pimpinan adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Apa saja tugas dari seorang pemimpin? Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain, yang artinya pemimpin bekerja dengan atasannya, staf, dan juga bawahannya. Yang kedua, pemimpin menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan juga mempertanggungjawabkan, yang artinya seorang pemimpin harus bisa mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya untuk bisa diberikan arahan kepada bawahannya. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan prioritas dan tujuannya, yang artinya seorang pemimpin harus lebih mendahulukan prioritas untuk mencapai tujuan yang baik untuk mendapatkan outcome yang terbaik. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual, yang artinya seorang pemimpin harus bisa berpikir juga untuk menyelesaikan suatu masalah dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus menjadi mediator, yang artinya seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang yang penengah. Setelah mengetahui arti dari pimpinan, ada yang dimaksud dengan kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna capai suatu tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin lebih kepada sosok, maka pengertian dari kepemimpinan itu adalah sifat. Jadi, kepemimpinan itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengatur fungsi dan tujuan dalam sebuah perusahaan guna mencapai perusahaan tersebut dengan baik. Sifat kepemimpinan harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena pemimpin adalah contoh yang baik, pemberi masukan, dan pengkritik yang baik dapat mencapai suatu perusahaan untuk bisa dikembangkan. Kesimpulan dari pimpinan dan juga kepemimpinan. Pimpinan adalah orang yang menggunakan kemampuannya, cirinya, dan naluri kepribadiannya untuk menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat bekerja sama untuk menciptakan suatu tujuan organisasi. Beda hal dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi. Jika pimpinan itu adalah orangnya, maka kepemimpinan itu adalah sifatnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Nisa Rohmah Afifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rohmah Afifah, NPM 10221168 dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kepemimpinan. CEO adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi di perusahaan, memiliki tugas bertanggung jawab secara primer termasuk membuat keputusan inti perusahaan. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik dan memiliki tugas memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari. Teori kontingensi Fiedler adalah pemimpin-pemimpin yang berorientasi pada tugas bekerja lebih efektif ketika situasi sangat menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan. Seorang pemimpin harus tahu dua hal agar bisa menggunakan teori kontingensi. Yang pertama, pemimpin harus tahu ia memiliki gaya yang berorientasi pada hubungan atau tugas. Dan yang kedua, teori situasional Hersey dan Blanchard ada 4. 1. Tingkat kesiapan rendah. 2. Tingkat kesiapan sedang. 3. Tingkat kesiapan tinggi. Dan yang keempat ada tingkat kesiapan sangat tinggi.
Teori alur tujuan adalah pendekatan kontingensi kepemimpinan yang menjelaskan bahwa tanggung jawab pemimpin adalah meningkatkan motivasi para bawahan. Pemimpin mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh pengikut untuk mencapai hasil-hasil kerja. Pemimpin mengklarifikasikan peran kerja pengikut. Pengikut telah meningkatkan pengusaha dan bab kepercayaan. Pemimpin mempelajari kebutuhan pengikut. Pemimpin mencocokkan kebutuhan pengikut dengan penghargaan apabila hasil-hasil kerja tercapai. Pemimpin meningkatkan nilai hasil-hasil kerja untuk pengikut.